menyebabkan toleransi. Karena toleransi itu nyamuk cici dan toleransi. Ari itu menanya maka orang toleransi. Lamun orang nyamuk itu radikal. Kan tidak terasa. Ini sekali lagi peran proxy war ini dikhawatirkan justru menghilangkan mental-mental jihad ini yang sekali lagi dengan beragam keadaan dan berbagai alasan dirasakan atau tidak ini mempengaruhi. Maka dunia pendidikan, dunia dakwah harus terus kita gelorakan supaya tumbuh tunas-tunas muda mujahid-mujahid baru yang tak akan kenal lelah dan pantang mundur di dalam menegakkan kebenaran karena yakin janji Allah itu benar. Oke, jadi inilah idealnya jihad di Palestina dengan raga. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa kesana? Mau bisa sembarangan, lamun kan itu dari sifatnya sigar orang, menghibur. Tetapi bukan berarti jihad harus berhenti, walaupun kita tak mampu. Lihat slide terakhir, ini hanya contoh saja. Sekiranya jiwa, raga, dan harta tak bisa hadir di Palestina, maka ada bentuk jihad lain yang tak kalah bernilai, yaitu salurkan jihad harta dan doa untuk saudara kita di sana. Ini seperti dalam hadis dulu, riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Maimunah Maula Rasulullah. An Maimunah maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala. Dari Maimunah mantan sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala, bahwa ia berkata. Lihat Bapak Ibu, nunanya nanti awalnya jeung bekas hamba saya, alumni hamba saya. Kata Maimunah, ya Rasulullah, wahai Rasul, aftina fi Baitul Maqdis. Berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Ini keutamaan jihad dengan raga kesana, yaitu Otahu pasolubi, datangi Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Wa kanatil biladu iddaka harba. Ketika itu di negeri tersebut terdapat peperangan. Ini Nabi bersabda andai kata 2 tahun sebelum wafat. Nabi wafat 632 Masehi. Misalkan ini disabdakan 630, Nabi bersabda sudah berkecamuk peperangan. Berarti Nabi mengisyaratkan situasi di situ dan apa yang harus dilakukan. Datangi, sholat di situ, makmurkan. Berarti ada misi bersama umat Islam, yaitu kemakmuran Baitul Maqdis harus terus berkibar. Kemudian kata Nabi, fa in lam ta'tuhu wa tusallu bihi. Bagaimana kalau tidak bisa hadir ke sana? Jika kalian tidak dapat hadir di situ, tidak dapat sholat di dalamnya, faba'athu bi zaitun yusraju bi onadilihi, utus relawan yang punya misi membawa minyak untuk dinyalakan di tempat-tempat lampu Baitul Maqdis.
Maksudnya apa? Jangan sampai syiar Islam mati. Maka saat kita tidak bisa fisiknya hadir sholat di situ, maka makmurkan. Jangan sampai pelita Islam di sana mati. Maka itulah yang disebut dengan jihad dengan harta dan darah. Orang itu bisa itu harta berapapun kecilnya, relawan kudu aya itu. Dan inilah dalil, yaitu jika jihad raga dan hartanya tidak bisa hadir di Palestina, maka jihad harta dan darah harus kita lakukan. Ini sekali lagi Bapak Ibu, hadis ini tidak limitatif. Hadis ini tidak terbatas kadaluarsa waktu. Isyaratnya berlaku terus, berarti tidak ada alasan. Nah, tadi raga pernah celek. Apa yang tadi dulu saya pernah sabuhan, tensi naik, kedua etama, ku ahli syukur. Mereka yang tadi berani karena punya kecakapan dan isu pakai anak incuran kayak gitu. Tetapi ada cara lain yang bisa mengawal eksistensi Islam wal muslimin melalui bentuk lain harta dan darah. Maka berapa rupiah pun berarti lamun mengajamina hadis asna usah dimang dari 10.000 mohon 10.000 itu salahnya lamun 10.000 ke 2 juta ternyata maka berarti. Nah inilah sekali lagi Bapak Ibu, catatan-catatan penting yang perlu disampaikan mengapa kawasan Indonesia, Palestina khususnya menjadi kepedulian kita, dan kita sebagai mujahid NKRI tak akan pernah berhenti di dalam membela Al-Aqsa dan saudara kita di Palestina, karena daulatul iman itulah yang mengawal kita agar kita bersiap sedia kapan dan dimanapun dalam kerangka menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Nah inilah Bapak Ibu, alhamdulillah dari kepedulian paling tidak keluarga besar Persatuan Islam dan Dialog Islam juga telah menyalurkan melalui PSU sebelum peristiwa-peristiwa aktual. Relawan-relawan tangguh tak kenal lelah menyalurkan amanah dari Bapak Ibu, baik bantuan sembako, peralatan sekolah maupun tenaga medis atau kendaraan taktis operasional medis yang disebut mobil klinik. Khusus untuk kejadian sekarang sampai tanggal 27 Mei sudah terkumpul 2 miliar lebih. Kemarin langsung dari ulama Palestina menyampaikan melalui Zoom meeting, di antara memang yang paling perlu hari ini adalah tenaga medis dan sarana prasarana. Maka target kita seperti yang sudah, yaitu menghadirkan mobil klinik untuk Palestina. Jadi pada gencatan senjata kami percaya Yahudi malaikat dari tipu. Yang kedua dampak. Kapan dampak tidak kamar itu panjang? Belum persoalan trauma untuk anak-anak, belum urusan luka-luka, belum tentu selesai. Makanya esok lusa tinggal diterbitkan nanti oleh PT Persis termasuk kunut nazilah. Oh, sampai atasan kencang senjata, cuma kunutnya panjang setelah perjuangan ini dan dampak yang ditimbulkan. Maka mudah-mudahan amanah-amanah dari Bapak Ibu, berapapun nominalnya, tentu itu hanyalah administrasi, karena di hadapan Allah tak dipandang nilai nominal, tetapi ketulusan kita dalam menyalurkan. Mudah-mudahan
itu menjadi tabungan akhirat kelak yang akan kita panen di mahkamah Allah. Begitu juga kepada teman-teman relawan yang mendapatkan tugas menyalurkan seperti yang Nabi sabdakan, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran di dalam mengemban amanah ini. Mudah-mudahan harapan saudara-saudara kita di Palestina dapat terwujud walaupun tidak ideal 100%, paling tidak beberapa sarana penopang untuk membantu kelancaran hidup mereka diwujudkan oleh Allah, dan kita pun terus bersemangat untuk membantu mereka sekuat tenaga menurut kemampuan kita masing-masing. Inilah Bapak Ibu materi pembuka kajian. Setelah kita jeda, mudah-mudahan dengan materi ini semangat kita untuk terus menegakkan panji-panji Islam dan agama Allah terus bergelora, terkhusus di tempat ini melanjutkan tugas-tugas mulia sampai waktu yang tanpa jeda selain dunia yang kita tinggalkan menuju alam neraka. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kajian ini tak akan dibubarkan sebelum 100 pertanyaan, karena Ridwan yang akan menjawabnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan dulu ke Ridwan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz dari bahasan yang baru selesai kita simak bersama-sama. Betapa berharganya ilmu yang diberikan oleh Ustaz menjadi bimbingan kepada kita semua, menjadi keyakinan apa yang kita lakukan, kepedulian kita terhadap Al-Aqsa dan Muslim Palestina. Mudah-mudahan ini bukan sekedar euforia tadi disebutkan, tetapi ini sudah menjadi kewajiban kita selama kita ini sebagai seorang muslim hidup di dunia ini. Karena tadi disebutkan di sana itu banyak terdapat syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sudah menjadi kewajiban kita. Apabila diganggu, kita harus sama-sama peduli dan menjadi pejuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan bimbingannya. Hadirin ikhwat iman, dipersilakan apabila ada pertanyaan yang berkenaan dengan materi ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar masalah yang lain, dipersilakan. Sekali Bapak masih jelas. Mangga. Ya, diawali oleh generasi milenial. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkawis ya Ustaz. Kan di luar Palestina nya. Di luar Palestina boleh. Kan umat Islam teh aya semangat kanggo nurutan Rasul gitu setiap langkah gerak dan lain-lainnya. Nah, nya semangat oge hoyong nurutan tinu ibadah subuh misalkan sampai ka syuruk, terus di ibadah isya sampai ke ibadah maghrib sampai ke isya. Terkhusus di ibadah subuh sampai ka syuruk nya sahur nama Rasul ge sering sebenarnya aya kajian atau naon, terus diakhiri ku ayeuna salat suruh. Tah eta teh kumaha sih nah biasa di atau kumaha. Jadi Nabi itu orang yang paling sibuk di dunia. Orang yang melaksanakan setelah sholat subuh tidak beranjak sampai syuruk bukan orang nganggur. Ulama bukan orang nganggur. Tatahunan Rasul. Satu, tidak ada dalil yang menjadi landasan sholat isra atau syuruk. Kalaupun mau ada, yang ada adalah
adalah ambil waktu duha, yaitu beberapa saat sekitar 15 menit setelah waktu syuruk sampai jam 11. Disitulah diambil. Yang ada itu bukan diam dari setelah sholat subuh tidak kemana-mana nunggu sholat syuruk. Karena satu di antara hadisnya seperti riwayat Imam At-Tirmidzi, jika yang dimaksud isyraq di sini sholat khusus terbit matahari, hadisnya terbit. Jadi tidak benar Nabi pengajuan tungguannya telah kemana-mana gitu. Tidak ada. Yang ada adalah manfaatkan waktu duha. Itu dipersilakan untuk dilakukan. Karena lagi hadisnya dhaif yang menerangkan tentang sholat isyraq atau syuruk. Begitu? Ya. Ini Ustaz, Ya. pertanyaan mengenai surat Al-Isra ayat keempat dan kelima tentang Allah mengetahui bahwa orang Yahudi itu, Bani Israel itu akan membuat kerusakan 2 kali. Kemudian bagaimana mereka Al-Isra ayat 4 dan 5 kan? Oh ya, kemudian bahwa mereka itu akan merusak di bumi ini dan menyombongkan diri. Kemudian di ayat selanjutnya Allah akan mendatangkan kekuatan yang besar yang akan memporak-porandakan mereka. Ada pertanyaan Ustaz, siapakah mereka? Karena ada yang bertanya, coba dilihat di tafsirnya, katanya itu adalah pasukan Jalut atau apa itu saja. Ya, lihat. Jadi kalau yang dimaksud mereka itu dikalahkan lebih dari 2 kali. Tadi saya sampaikan dari mulai zaman tadi Assyria, Babilonia, kemudian Romawi, kemudian umat Islam zaman Umar bin Khattab, kemudian Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih gitu kan. Itu udah beberapa kali. Nah, ketika disebut Marratain ini kekalahan besar, maka sebagian ulama menyebut yaitu satu di antaranya adalah bangsa Romawi. Karena dengan serangan yang ada mereka tidak pacar kacir, tetapi pacar kacir itu zaman Romawi. Itulah yang disebut dengan diaspora. Yang kedua yaitu berdasarkan sabda Nabi nanti di masa depan. Karena di Palestina inilah akan tegak khilafah Islamiyah jilid kedua. Maka kata Nabi, ketika khilafah tegak di sana, idza waqa'atil khilafah, apabila nanti khilafah tegak di sana, maka akan terjadi al-zalazil, yaitu kegoncangan-kegoncangan yang dahsyat, wal fitan huru hara di Palestina. Itulah yang dimaksud dengan dikalahkan yang kedua. Jadi kejadiannya beberapa kali dihitung besar, yaitu sejarah menunjukkan telah terjadi bangsa Romawi sampai terjadi diaspora berpencar. Yang kedua mereka pacaran kecil, di antaranya lari ke berbagai tempat, tidak ada satupun di muka bumi yang bisa melindungi mereka kecuali pohon korban. Itulah yang dimaksud dengan kekalahan kedua di masa yang akan datang. Itulah yang dimaksud, jangan ditunggu kemenangan tetapi dijemput, karena mereka pasti kalah. Dan macam berdapat jejadas itu. Siapkan daerah jengkol berdaya baik Yahudi itu. Jadi Yahudi itu tak sekuat yang digembar di Quran. Mana buktinya pacaran sih? Yang oleh media digembar di Quran sudah kuat. Jika Cina, wah di media kuat. Padahal itu di dalam negeri anak sama mereka juga. Pehol sebetulnya. Tapi dibesarkan ke media, kurang menjadi ciut itu sudah berhasil mempengaruhi kita. Ayo orang Sunda itu dahar samu sarua dahar daharan lah sarua jelema. Itu yang dimaksud.
dengan mama kain. Gitu. Besar ya yang dimaksud karena beberapa kejadiannya sering. Gitu kan? Oke, silakan masih ada menjelang 1000 pertanyaan 1000. Menjadi pertanyaan besar di mana salah satu kiblat ilmu kan Timur Tengah dan ahli ilmu mengenai kepedulian terhadap Palestina dan tidak terdengar gitu. Mungkin ada semacam pengetahuan dari Ustaz menjelaskan itu, apakah mungkin pemerintahannya yang menghalangi, misalnya raja ilmu ya, ahli ilmu banyak untuk seperti kasus rakyat kita lah ingin gitu membela Palestina tapi terhalang oleh pemerintah seperti di kawasan negeri Arab. Ya justru saya mencontoh Arab Saudi. Jadi kan yang digembar-gemborkan itu Arab Saudi itu tidak membantu. Ini upaya dari musuh untuk menggambarkan bahwa persoalan di situ persoalan Hamas sebagai teroris internasional. Mana buktinya Arab Saudi ini adalah pengaruh media. Orang Indonesia lain tidak ya coba bisa 2 miliar kasih sembur. Berlaku Arab Saudi orang bisa 2 miliar, Adi Hidayat 20 miliar. Kan pribadi-pribadi kono itu mah hampir tiap waktu, tapi tidak diekspos secara terbuka karena kepentingan Barat itu yang tidak menghendaki. Nah sama ahli ilmu. Terus saya punya beberapa situs para ahli ilmu yang sejak dulu bukan sekarang itu begitu peduli karena bukan sekedar kemanusiaan, tapi atas dasar daulatul iman yang memberikan penjelasan seperti itu. Tapi dalam berbagai bahasa Arab, bahasa Inggris itu banyak. Tapi sekali lagi, inilah yang saya katakan, di media ini tidak mau persoalan ini menjadi kebangkitan semua pihak. Maka saat tidak bisa ditahan kesalahan itu, publikasinya yang berusaha ditutup, berusaha dibendung. Itulah diantara contoh usaha mereka. Padahal sebaliknya, semua ahli ilmu di dunia itu sejak dulu, bahkan sudah ada beberapa buku yang terbit. Saya saja punya buku tentang Palestina kita. Itu 400 halaman. Beberapa judul menunjukkan kepedulian dari para ahli ilmu. Ini sekali lagi upaya-upaya media. Terakhir saya bercontoh. Lihat Bapak Ibu di media barat atau pro barat, bahasanya itu bukan pembantaian, tapi konflik, war, perang. Itu seletik bahasa tapi mempengaruhi. Berarti andai kata ada pemboman, kan tidak salah dalam perang ada perang. Konflik berarti kedua belah pihak. Padahal nyatanya pembantaian. Nah media-media barat menyebut ada war, perang atau konflik. Tidak ada bahasa tadi genosida. Padahal genosida pembantaian, maka digunakan. Itulah diantara contoh sehingga saya kembali menyeru, sekecil apapun media kita, saat kita menampilkan kebenaran cukup berarti. Ibu gaduh WhatsApp, gaduh SMS, meyakinkan umat walaupun sekejap. Tak perlu neko-neko punya Facebook, punya Instagram, itu sudah bagian jihad kita melawan cara mereka untuk mengelabui publik melalui usaha bahwa ahli ilmu ya negara-negara Timur Tengah ternyata tidak membantu. Nah itu contoh cara-cara mereka. Begitulah gambarannya. Terakhir asli pertanyaan 1100 sebelum ditutup. Cukup ya, karena konsumsi sudah hadir. Ya, konsumsi sudah hadir, tahu, kemudian lemon, resoles sanukia atau nalawa resoles. Oke, saya kira demikian yang bisa disampaikan sebagai kembali pembuka buku kajian di Syawal Sya'ban tahun depan
Mudah-mudahan kita kembali untuk mendapatkan gairah dan merawat semangat. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian ini di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Utamina Pak Ketua PC Ustaz Eri, semoga selalu tangguh dan jajaran taskilnya begitu juga otonom di keluarga besar Cibeunyi Persis Cibeunyi Kidul ini. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirnya waktu jiwa yang memisahkan kita, saya mohon pamit undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pengajian di malam ini dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan benar-benar menjadi ilmu, menjadi bekal untuk kita semua. Terima kasih kepada hadirin yang ada di Masjid Asyifa, juga muslimin dan muslimat yang sama-sama menyimak melalui live streaming di Facebook Sigabah. Demikian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina